Shalom, sahabat-sahabat Offset, obrolan sehat, damai sejahtera. Apa kabar? Hari ini bersama dengan saya, Pastor Budianto SSC. Kita akan berbicara tentang kanker. Kita tahu bahwa kanker adalah penyakit yang mematikan, penyakit yang menakutkan banyak orang. Ketika orang sudah terpapar dengan kanker, terkena kanker, hidup mereka seolah-olah tidak lagi ada harapan. Hari ini bersama dengan saya hadir Dr. Gina, spesialis kandungan. Ia akan memaparkan tentang kanker. Jadi ikuti, tonton obrolan singkat dengan dokter. Ya dokter, kita saat ini sedang berada di pandemi corona dokter ya. Kira-kira apa kesibukan dokter selama pandemi corona ini dokter? Dengan adanya pandemi corona ini, Romo, justru kalau untuk saya sendiri kegiatan saya malah menjadi lebih berkurang karena mungkin orang terfokus pada corona itu sendiri, sementara dalam saya dokter kandungan, jadi pasien-pasien pun yang datang kontrol itu menjadi lebih sedikit, dan kita juga memang mengingatkan pasien jika tidak ada hal-hal yang emergensi, kita bertemu lewat video call saja atau kita calling saja, telepon saja, tidak perlu datang bertemu langsung kecuali kalau memang ada hal-hal penting yang perlu kita periksa atau kita eksplor lebih lanjut. Baik dokter. Ya dokter, saat ini kita mau bincang-bincang berkaitan dengan kanker dokter. Ya. Kira-kira apa sih dokter kanker itu ya? Kanker itu adalah pertumbuhan jaringan yang tadinya normal dan menjadi berlebihan dan tidak terkendali, sehingga jaringan yang tidak terkendali itu justru menjadi hal yang merugikan tubuh. Kalau kanker sendiri itu ada beberapa macam dokter ya. Kira-kira ada apa saja jenis-jenis kanker saat ini dokter? Nah, kanker di seluruh tubuh kita itu bisa terkena kanker dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di situ nanti tinggal tergantung lokasinya di mana, ada jenis-jenisnya. Seperti misalnya kalau di bagian saya kanker di kandungan, itu tentunya yang paling sering itu adalah kanker yang menyerang rahim, terutama kanker mulut rahim. Terus bagaimana cara kita untuk mendeteksi secara dini terkait kanker itu? Ada kanker yang bisa dapatkan deteksi dininya. Nah, tetapi ada juga yang tidak bisa dilakukan deteksi dini, Romo, tergantung dari kanker itu sendiri. Nah, di kanker kandungan itu ada beberapa kanker yang kita bisa temukan secara dini. Nah, khususnya pada saat ini yang ingin kita bicarakan mengenai kanker mulut rahim. Ya. Nah, untuk kanker mulut rahim, dokter, ini bagaimana untuk mendeteksi secara dini, dokter? Nah, sebelum kita ke bagaimana kita mendeteksi, tentunya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kanker mulut rahim itu. Iya. Nah, kanker mulut rahim adalah kanker yang terjadi di bagian mulut dari rahim. Nah, mulut rahim itu kita umumnya bisa, kalau kita membaca, ada yang bilang cervix, ada yang bilang kanker leher rahim, ada yang bilang mulut rahim. Nah, itu adalah bagian terujung dari rahim yang berhubungan dengan vagina. Jadi dia sebetulnya berhubungan dengan dunia luar, itu mulut rahim. Nah, kanker mulut rahim ini adalah kanker di bidang kandungan ini yang nomor 2 terbanyak
menjadi penyebab kematian wanita. Ya, kalau di seluruh dunia penyebab kematian nomor 1, kalau di Indonesia kanker mulut rahim itu penyebab kematian nomor 2. Nah, dikatakan bahwa sehari itu di Indonesia bisa ditemukan ada 40 pasien yang menderita kanker, yang kita diagnosis kanker mulut rahim dan setengahnya meninggal. Masalah kita adalah kalau kita Indonesia itu terdiri dari 13.000 pulau. Kita mengedukasi itu yang sampai sekarang saat ini menjadi kendala. Makanya kita menyiapkan beberapa pemeriksaan yang bisa menjangkau sampai daerah-daerah pedalaman. Tapi syukurlah edukasi itu banyak sekarang, apalagi dengan adanya media-media sosial, lebih banyak orang yang bisa kita jangkau. Tetapi itu belum berarti bahwa kanker mulut rahim ini automatically itu jadi bisa kita atasi, Romo, karena meskipun kita sudah mendengar, tetapi kekurangan pengetahuan dan kesadaran itu yang sangat kita perlukan. Ya, makanya kita tetap perlu edukasi. Edukasi seperti saat ini pun begitu, kita perlu edukasi bahwa kanker mulut rahim ini kita bisa cegah. Kita bisa cegah dan kita bisa obatin dan bisa sembuh sempurna asalkan kita mendapatkannya pada tahap-tahap yang belum sampai stadium lanjut. Nah, kanker mulut rahim sendiri itu penyebabnya itu adalah virus. Satu-satunya kanker di seluruh anggota tubuh kita yang bisa yang karena penyakit infeksi itu hanya kanker mulut rahim. Nah, makanya dia ada pencegahannya. Nah, caranya bagaimana ini virus kok bisa sampai ke mulut rahim? Yang paling sering terjadi adalah karena hubungan seksual. Ya, kanker mulut rahim itu 97% itu terjadi karena hubungan seksual. Ada beberapa persen yang di luar dari hubungan seksual. Nah, kanker mulut rahim berhubungan dengan lifestyle kita, terutama kalau kita berhubungan sebaiknya atau tidak boleh berganti-ganti pasangan. Karena dengan berganti-ganti pasangan, faktor risiko itu makin menurun. Kemudian, ya, dikatakan faktor risiko juga bisa pada wanita yang atau orang yang merokok, yang tidak menjaga kesehatan. Karena apa? Itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Karena ingat, kanker mulut rahim ini adalah satu-satunya kanker yang karena infeksi virus. Karena dia infeksi virus, dia ada cara pencegahan. Kita bisa memberikan pencegahan primer itu vaksin. Oh, itu bisa divaksin. ada vaksinnya. Ya, kita bisa vaksin. Sekarang kita sudah banyak melakukan hal itu dan target kita adalah anak-anak yang berusia 9 tahun, usia remaja sampai 26 tahun. Tetapi apakah setelah itu, setelah berusia di atas usia 26 tahun, kita bisa vaksin? Masih bisa, masih tetap bisa. Nah, vaksin itu kita berikan seperti juga vaksin-vaksin yang lain itu sebagai pencegahan. Jadi bukan berarti kalau kita sudah lakukan vaksin dan kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, tidak seperti itu. Tetapi selalu mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Karena kalau sudah sampai kanker, Romo, itu nanti akan makan waktu, biaya, belum lagi kalau kanker menurunkan daya tahan tubuh kita, keluarga, ya akan stabilitas ekonomi menurun, banyak hal yang akan berdampak. Untuk mereka para penderita kanker itu, dokter, ya, berapa lama kira-kira kalau misalnya mereka terlambat untuk mengobati, dokter, untuk bertahan hidup? Nah, untuk kanker mulut rahim sebetulnya kalau mau kita temukan itu pada tahap pre-cancer itu bisa 100% sembuh.
Jadi kanker mulut rahim ini dia punya tahap pre-cancer. Sebetulnya setiap cancer juga punya tahap pre-cancer, tapi pada kanker mulut rahim dia istimewa. Kenapa? Karena kita pada tahap pre-cancer itu kita bisa temukan dengan cara apa? Kita melakukan screening pap smear. Nah, kalau kita temukan pada tahap pre-cancer, itu kan ada 3, yang ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan dan sedang, kalau kita temukan itu dan kita obati sembuh sempurna dan tidak akan berlanjut ke cancer, tetapi tetap kita harus cek. Kemudian kalau yang sedang, kalaupun kita melakukan tindakan itu dengan tepat, itu pun bisa. Nah, tetapi kalau sudah berat, kita harus cepat penanggulangannya, karena untuk dia berubah menjadi cancer itu dia jadi cancer in situ, itu cepat. Kalau seandainya dari pra-cancer kemudian sampai ini kira-kira tahapnya berapa lama? Nah, dari kalau kita temukan yang ringan atau CIN 1, dari CIN 1 ke CIN 2 itu kira-kira kita 5 sampai 8 tahun. Nah, dari CIN 2 ke CIN 3 itu kira-kira 3 sampai 5 tahun. Ya, kemudian setelah itu dari CIN 3 akan dengan cepat ke arah kanker, ya, kanker inside. Nah, kita menemukan itu bagaimana caranya? Pemeriksaannya yang saya bilang tadi pap smear atau IVA. Nah, kalau kita temukan pada stadium itu biasanya kita akan langsung tindakan, dan kalau diperlukan kita konsul ke dokter yang namanya dokter kandungan yang konsultan onkologi. Nah, untuk harapan hidupnya kalau ditemukan pada yang masih ringan dan sedang, CIN 1 itu 100% normal. Tetapi kalau sudah ke arah cancer stadium 1, stadium 2, stadium 3, apalagi stadium 4, angka harapan hidupnya menurun. Jadi kita ada ukurannya namanya 5-year survival rate. Nah, untuk stadium 1, 5-year survival rate kita sekitar 60-65% normal. Stadium 2 itu sekitar 40-50%, stadium 3 lebih kurang lagi. Dan kemudian stadium 4, biasanya kalau kita sudah mendeteksi stadium 4, kita tinggal apa yang kita perbaiki adalah kualitas quality of life. Quality of life yang bagaimana dokter yang bisa membuat penderita kanker ini dapat bertahan hidup? Ya, dalam pengobatan kanker memang yang paling utama adalah quality of life. Kita tidak mempersoalkan sebetulnya berapa panjang mereka akan hidup, tetapi dengan kita memberikan quality of life, penderita itu akan merasa senang, merasa bahagia. Jadi akan memperbaiki sel-sel tubuhnya sehingga dengan sendirinya kemampuan untuk bertahan hidupnya menjadi lebih besar. Juga itu kita bisa lakukan selain kita memberikan pendekatan secara medis, pendekatan secara psikis itu yang paling penting pada penderita kanker. Jadi bagaimana kita mendekati secara psikis, karena kalau kita sudah kebanyakan dideteksi kanker seolah-olah dunia itu padahal banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi yang paling penting quality of life, bagaimana kita menghadapi kanker ini dengan kalau bisa dikatakan dengan percaya bahwa kalau kita ingin kita sehat, tubuh juga akan bereaksi bahwa akan sehat. You are what you think. Ya. Mungkin dokter punya pengalaman atau punya pengalaman terhadap para penderita kanker atau mungkin pengalaman pribadi terkait dengan kanker ini, dokter. Untuk sepanjang saya berada di dunia ini, banyak penderita kanker yang datang dan banyak yang setelah didiagnosis kanker
justru mereka dengan menerima keadaan yang ada beberapa tokoh yang saya kenal itu justru dengan itu dia malah menjadi motivator ya, sebagai cancer survivor dan menjadi motivator. Dan pada saat kita pasien ada yang oh ini kira-kira survivor rate-nya, tapi dengan hati yang gembira sampai saat ini pun pasien itu masih kembali. Jadi apa yang kita pikirkan tentang kita itu memang sangat membantu untuk kita mempertahankan hidup kita. Nah, untuk saya sendiri sebetulnya saya ada cancer survivor, tetapi memang bukan kanker mulut rahim, tetapi kanker yang temennya mulut rahim di bagian atas. Nah, penyebabnya berbeda. Kalau kanker endometrium, saya karena endometrium. Endometrium itu ada di lapisan yang di rahim. Nah, pada saat dideteksi saya cancer, tadinya saya berpikir sebelum saya didiagnosis, saya berpikir bahwa kadang-kadang saya prihatin juga dengan pasien, seolah-olah apakah dunia mereka tutup karena mendengar ini cancer. Tetapi beberapa pasien ternyata mereka yang tetap gembira, tetap happy. Nah, pada saat saya pun terkena itu, oh ternyata begini cancer itu, oh oke. Tuhan sudah mau dibilang bahwa oh ya sudah saya cancer dan apa selanjutnya yang akan kita lakukan, hal-hal apa, tentunya kita akan mencari dokter yang berkompeten untuk menolong kita. Saya juga berpikir dan setelah dilakukan ternyata kalau kita menerima segala sesuatunya Romo dengan hati yang terbuka, dengan bahwa ini adalah hal yang sama sekali kita tidak inginkan, tetapi kalau itu terjadi, penerimaan kita terhadap diri kita itu yang sangat kita perlukan. Dengan tidak mengecilkan orang-orang yang lain, bahwa saya katakan bahwa pada saat saya dibilang bahwa saya cancer dan harus diangkat rahim seluruhnya, pengangkatan rahim seluruhnya pada kanker kandungan itu adalah operasi yang paling besar, the greatest operation life. Saya bilang oke lah, kita lakukan itu dan setelah selesai, oh ternyata tidak ada satu hal yang membuat wah ini justru dengan begini semangat hidup menjadi lebih bertambah, Romo. Lebih ingin melakukan banyak hal untuk orang lain dan malah lebih bisa menerima diri, lebih bisa menerima orang yang lain gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya juga saya sebagai tenaga medis juga ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien yang menderita cancer apapun itu, kita menguatkannya secara psikis. Kalau kita kuatkan secara psikis, tubuh itu akan bereaksi dengan baik sehingga akan mempermudah terapi. Ya. Kita tidak bilang bahwa oh ya nanti sembuh sempurna 100%, nanti hidupnya masih berapa puluh tahun, tidak seperti itu, tetapi minimal kualitas hidupnya kita perbaiki. Oke, terima kasih dokter atas ilmunya, atas sharingnya, atas wacana yang luar biasa yang dokter bagikan untuk kita semua, sehingga ini juga akan menjadi bekal bagi mereka yang para penderita cancer, sehingga mereka semakin hari semakin mendapatkan kekuatan dan juga memperoleh suatu pengharapan. Kita akan mengangkat sebuah ujian sebelum kita melanjutkan ke beberapa satu poin yang nanti saya akan sampaikan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku. Ajar ku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara, para sahabat offset, obrolan sehat, kanker memang penyakit yang mematikan, penyakit yang sungguh menakutkan. Ketika orang terkena kanker, hidupnya seperti hancur, langit seperti runtuh, tidak lagi ada harapan, dan tidak lagi ada senyum yang menawan. Dari sharing dari Dr. Gina, ternyata bahwa para penderita kanker bisa mempunyai sebuah harapan. Dewasa ini, seperti yang dikatakan, ada banyak teknologi yang mutakhir, banyak pengobatan-pengobatan yang luar biasa, dan juga banyak para ahli, para dokter yang sungguh luar biasa memberikan sebuah harapan baru bagi para penderita kanker, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pemulihan, dan akhirnya mereka boleh melanjutkan perjuangan hidup mereka bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan sahabat kenalan mereka, dan juga masyarakat di mana mereka berada pula. Andaikan para penderita kanker ini, hidup mereka harus berhenti karena mereka harus kembali ke rumah Bapa, itu berarti bahwa mereka juga masih punya sebuah harapan. Bagi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan sendiri, mereka masih punya harapan karena mereka akan kembali kepada Bapa, berjumpa dengan Bapa di surga dan para kudusnya. Karena kita yakin dan percaya, in Jesus we find hope. In Jesus we find everything. Mari kita letakkan seluruh harapan-harapan kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Penyelamat kita. Mari kita hening sejenak. Kita bawa doa-doa kita ke hadapan Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepada
atas begitu banyak berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami semua anak-anak. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang terkena kanker. Sudilah kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan dikala mereka mengalami kesepian dan juga kesendirian. Berikanlah mereka senantiasa pengharapan ketika mereka tidak lagi punya harapan untuk hidup. Bapa di dalam surga, Engkaulah sang tabib sejati yang mampu memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit, baik fisik maupun juga rohani. Pada saat ini juga kami mohon berkat-Mu untuk mereka semua, agar mereka memperoleh pemulihan, kesembuhan, sehingga mereka dapat melanjutkan perjuangan untuk mereka. Doa ini Tuhan kami aturkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersatu dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat offset, demikianlah obrolan singkat kita dengan Dr. Ina. Semoga obrolan ini sungguh memberikan kekuatan bagi Anda semua, para penderita kanker, agar Anda mempunyai kekuatan dan juga penghiburan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati karya dan keluarga Anda. Amin. Terima kasih Bapak.